kamu daripada aku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak kamu lapar dan berpikir. Itu orang kena para lawan Nabi di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu orang yang banyak lapar. Maksud banyak lapar ini sedikit makannya. Nah tadi lapar banyak makan, lapar banyak makan. Nah itu yang pertama, orang yang dekat para lawan Nabi kena di hari kiamat. Dan yang kedua berpikir, orang yang banyak berpikir. Berpikir maksudnya tafakur. Berpikir sih maksudnya tafakur. Nah, kayak mengalaman kedua itu kayak tafakur. Dia mengalaman, mengalaman kan berbeda. Mengalaman itu ngomong, mengalaman kayak apa nih supaya sedih, kayak supaya berhasil jadi. Nah, kayak apa kayak orang dia supaya tulang lagi tulang penggerak tulangnya apa boleh berusaha. Itu mengalaman kan itu kayak. Nah, berpikir tafakur memikirkan kita ini banyak benar dosa, merasa banyak dosa. Kalau bertobat, kalau mau bertobat, ya kan? Nah, merasa kurang benar ibadah, lalu mau rajin. Itu namanya tafakur atau berpikir. Itu mendapat pahala. Tafakur itu mendapat pahala. Beribadah tafakur itu nama ayat, pengalaman tadi. Pengalaman dari linguistik, pengalaman apa daerah batakai di akar gana kayu akar gana dari daerah situ sambil pengalaman mengaku enak dengan ayamnya banyak berdua olahraga kambing kena gana banyak orang ke sapi ada merasa kemaluan di urung saling saja ada merasa kasihkan ngelamun kasihkan pengalaman menghayat saling badak kalau di huruf saling badak kemaluan kada masa ikutinya itu kalanya keledatan tapapornya keledatan tapapor bukan tapi tapapor nah ini kan baik dapat ibadah dapat ibadah itu pada yang lain. Nah jadi ujian Nabi paling dekat daripada aku pada kiamat itu orang yang banyak lapar dan banyak lapar. Nah banyak lapar tadi maksudnya lapar dahulu, banyak makan, haus dahulu, banyak minum. Nah yang kedua orang yang banyak lapar. Dan pada satu riwayat terlebih afdal kamu pada Allah Ta'ala derajatnya pada hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak bertafakur pada Allah Ta'ala. Itu pada satu riwayat hadis. Nah orang yang ditinggikan Allah derajat hari kiamat itu orang yang panjang lapar. Termasuk orang yang banyak puasa panjang lapar dia puasa. Kan banyak puasa disunatkan ini namanya kita ada bina puasa hari tarawih Arafah. Tarawih 8 Zulhijjah, Arafah 9 Zulhijjah. Nah 2 hari disunatkan puasa bulan haji. Nah bagi orang yang tidak mengerjakan haji, nah 2 hari disunatkan puasa. Kayak apa niatnya puasa tarawih? Nah mungkin biasa saja sudah ya kalau nawa itu somamalin ayam yaumi tarawih sunat kami saja berpuasa bersama daripada hari tarawih sunat karena Allah Ta'ala. Ini bedanya apa? Bedanya hari Jumat pokok tiara pada sembilan hari Jumat tiara pada haji akbar. Nah tahu ini adalah Jumat lah. Sabtu kita raya deh, Sabtu raya aja nih, jangan biar malam nih, Sabtu aja Jumat kan, tapi kan ada kepastian kita menunggu apa, menunggu pengumuman Menteri Agama, ya, tenang pastinya, menunggu pengumuman Menteri Agama sesudah sidang isbat. Nih, lihat
riwayat hadis itu lebih afdal. Kamu ya Nabi pada Allah Ta'ala derajatnya itu. Apalagi orang yang panjang lebarnya dan banyak berpikir pada Allah Ta'ala. Kata Miqdad ibn al-Aswad. Contoh kata Miqdad ibn al-Aswad. Masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka mendengar aku akan dia. Berkata ia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir satu saat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Abi Hurairah Miqdad mendengar Abu Hurairah ini mendengar hadis dari Nabi. Ujar Nabi, bertafakur, berpikir atau bertafakur satu saat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Nah, satu saat ini ujar ulama maknanya satu mat. Nah, bertafakur satu mat itu lebih afdal daripada ibadah setahun. Tapi ibadah sunat gue maksudnya sini. Kalau ibadah wajib kedekatannya itu kedekatan ibadah wajib itu. Nah, jadi maksudnya ibadah sunat kita pakor sesaat satu mat bahasa kitanya itu terlebih afdal pahala daripada ibadah setahun. Tapi ibadah sunat. Kemudian masuk aku ujar Miqdad atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka aku dengar akan dia berkata bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpikir itu betapa satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Ada juga Miqdad mendengar deh. Nah, itu riwayat hadis Nabi dari Abi Hurairah mendengar dari itu Abbas lain pulang deh. Miqdad mendengar deh. Nah, kelebihannya dapat satu mat mendengar dari Ibnu Abbas hadis Nabi. Itu Nabi bertafakur satu saat satu mat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Dan ini ada pahalanya. Kemudian masuk aku yang Miqdad atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kabarkan akan dia dengan demikian itu, maka sabdanya Nabi, benar mereka itu. Tapi pada apa? Miqdad tadi masuk kepada sederhana segala lawan Nabi, bujurlah kayak itu. Yang ada gojam hadis, mau coba hadis itu bujur aja tapi. Yang pertama tadi kan hadis riwayat dengan Abu Hurairah. Jalan Nabi sabda tafakur satu mat saja itu lebih besar daripada ibadah setahun. Lalu Miqdad datang pulang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Nabi bersabda bertafakur satu saat sebentar satu mat itu lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Nah, datang sana Anas dah mengadakan itu, kenapa jadi kelainan dia Nabi mengadakan ujar Nabi bujurnya keduanya itu memang aku ada kan ucapakan hadis itu ujar Nabi. Suruh olehmu akan mereka itu bagiku. Ayo ke Nabi kiam berdua kan. Pertama Abu Hurairah, nomor 2 Ibnu Abbas, kiam berdua kan. Maka aku serukan mereka itu. Ujar Miqdad. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aku. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abu Hurairah daripada pikirnya. Maka sambah ia pikirku pada kejadian 7 perkara langit dan bumi. Nah, ujar Nabi Abu Hurairah ikan tapakur, ikan tapakur dari ikan satu mat dari menyampaikan ada satu matnya. Nah, ikan tapakur, apa ikan tapakur kan? Yaitu Abu Hurairah aku memikirkan yaitu kejadian langit dan bumi, Maka sabda lebih pikir engkau itu lebih afdal ibadah setahun. Jadi tafakur hikam itu ujar Nabi lebih afdal daripada ibadah setahunan. Jadi Abu Hurairah
itu tafakurnya memikirkan kejadian 7 lapis langit dan 7 sunnah. Nah, memikirkan puasanya Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit, ada pernah runtuh, ya impa, ada pernah, padahal berapa juta tahun kita, nah lagi terjadi Allah ada pernah runtuh. Ya karena kita lah yang mau lah, nah jambatan, beda kalau nak runtuh, kalau mulai jambatannya, yang nak runtuh. Nah puasanya Allah Ta'ala maulah langit 7 lapis, ada pernah runtuh, padahal bertumpang kada, bertiang kada, bergantung kada itu. Nah itu nanti dipikirkan Abu Hurairah. Nah bila kami tafakur memikirkan itu jangan lebih. Nah pahala tafakur itu lebih afdal, lebih besar daripada ibadah setahun. Dan sabdanya Nabi lagi sebelah tafakur. Dan sabdanya Nabi turun atas ayat Quran, kerugianlah bagi barang siapa membaca akannya dan tiada mengambil fikir padanya. Nah jadi rugi benar orang membaca Quran, rajin, lancar, tapi kada pernah memikirkan maknanya. Kada pernah memikirkan membacanya rajin, itu rugi ya Nabi lain. Nah tapi kita pikiran mantap, itu belajar ya kan. Ada awal kita baru kali masa terjemah Quran dibaca supaya surah kata awal ada boleh. Nah harus belajar terjemahnya lewat tafsirnya. Nah terjemahnya belajar lewat tafsirnya. Ujar ulang tasawuf man laisa lahu syai'un fasyai'an syai'un. Barang siapa kada berguru dalam ilmu maka gurunya syaitan. Nah jadi kata kau kita ilmu untuk ada berguru. Kada kawan. Nah wajib kita tuh berguru ilmu. Nah, jauh yang dunia kita hanya kada berguru, kada belajar, kada mau jadi. Bisa boleh wadah untuk ada belajar. Berpelajaran yang bisa seorang yang kira-kira kalau jadi wajib untuk kan? Ada apakah? Jauh yang dunia kita bilang kada belajar, kada berguru, kada mau jadi. Apalagi ini ilmu agama. Ada belajar, nah ada kawan. Jadi wajib kita itu berguru, nah berguru belajar. Nah jadi ujar Nabi rugi orang yang rajin, yang banyak membaca Quran, tapi kadang memikirkan maknanya. Nah ada memikirkan maknanya dan tafsirnya. Tentunya belajar kan, memikirkan maknanya itu belajar. Nah itu belajar tafsirnya. Ya banyak dalam Al-Quran tuh ayat mutasyabihat, ayatnya itu maknanya menyerupai Tuhan dengan makhluk. Nah itu ada bagian tafsirnya kalau apa? Misalnya dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Nah berarti Tuhan itu bertangan. Itu makna terjemah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas mereka. Nah berarti Tuhan bertangan. Itu ada tafsirnya, ada takwilnya. Di takwilnya yadullah fawqa aydihim itu qudratullah fawqa qudratihi, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, itu tafsirnya kan. Nah, jadi banyak ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran itu ayat maknanya itu maksudnya menyerupai Allah dengan makhluk. Itu ada tafsirnya, ada takwilnya. Ada lagi dalam Al-Quran ayatnya itu maknanya Allah menyerupai makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu muka Tuhan engkau yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dan Tuhan punya muka, moha, sampai kita mustahil. Dari mutawiyah jalan. Nah karena Allah itu kan bersifat mukhalafatul tarikh hadis. Laisa kamitslihi syai'un, Allah Ta'ala. Nah jadi banyak maknanya dalam Quran itu ayat mutasyabih, maknanya itu Allah menyerupai dengan makhluk. Nah jadi kata kawan kita nukar terjemah Quran pertama itu awalin kami seorang, nah salah memahamkan kan, ya kamu yakin akan Tuhan kan? Nah bukan seperti manusia. Nah Quran itu
Maknanya terjemah, ada lagi tafsirnya. Nah, kalau ayat mutasyabih itu kan ditampilkan ayatnya itu, maknanya ditampilkan. Dan pada satu riwayat rugilah baginya orang yang membaca Quran tadi, diulang-ulangi akan dia 10 kali. Nah, Nabi ada riwayat hadis yang lain, Nabi itu sampai 10 kali menyampaikan rugilah. Jangan rugi sampai 10 kali. Orang yang membaca Al-Quran tapi kadang memikirkan maknanya, Nah, itu ada dalam hadis yang lain, 10 kali Nabi menyampaikan rugilah. Dan yaitu ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi antara ayat Quran. Artinya bahwasanya pada menjadikan 7 petara langit, petara itu lapis, 7 petara, 7 lapis langit dan bumi. Nah, jadi Allah menjadikan langit 7 lapis, bumi sama 7 lapis. Antara langit pertama dan kedua itu jangka berjalan batas 500 tahun hanya sampai. Nah, mulai langit pertama ada berjalan batas. Nah, mana ini langit yang kedua itu 500 tahun hanya sampai. Nah, jadi kada beberapa dua. Nah, langit kedua bulan jaraknya langit ketiga kayak itu bulan dapat jalan batas 500 tahun hanya sampai. Bumi ini tanda aja, bumi ini 7 lapis, bumi 7 lapis juga sama. Kalau langit jaraknya juga dari jalan antara bumi pertama dan itu 500 tahun biar perjalanan hanya sampai. Dan artinya bahwasanya pada menjadikan 7 petara langit dan bumi dan bersalah-salahan. Nah, bersalah-salahan artinya bergiliran siang dan malam itu beberapa tanda yakni atas kamal qudratullah ta'ala, kamal menentukan kesempurnaan kekuasaan Allah. Beberapa tanda yakni maksudnya atas kamal qudratullah ta'ala, kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yakni tiada dijadikan dia sia-sia jua. Nah, jadi Allah menjadikan langit 7 lapis sampai 7 lapis. Nah, bersalahan malam siang, ini malam yang udah ta'ala. Nah, karena besok pulang siang. Nah, itu semuaan Allah menjadi itu kada ada sia-sianya. Ada semua mengandung hikmah dan manfaat. Nah, jadi perbuatan Allah itu kada sia-sia, semua ada mengandung dan manfaat dan hikmahnya ada. Kadang-kadang kita kada tahu lah. Nah, perbuatan Allah itu manfaat mengandung hikmah, kadang-kadang kita kada tahu kadang-kadang. Kemudian bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi dan ahli tafsir, ahli takbir mimpi, ahli tafsir itu berkat diludahi Nabi waktu Ibnu Abbas kekanakan, diludahi Nabi untuk Ibnu Abbas. Tapi Nabi berdoa sebelum ludahi, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil, terus ya Nabi. Nah, itu diantaranya gue. Nah, orang alim lagi Habib teman yang untuk menanamkan kemudian untuk anak itu diantaranya doa mengeluti Nabi, mengeluti bacaan Nabi mengambil berkat. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil, terus ya Nabi. Ya Allah, pelajarilah ilmu tafsir dan takwilnya. Ajar Nabi ini artinya Allahumma faqihu fid-din, ya Allah berikanlah paham Anda dalam ilmu agama dan tafsir. Akhirnya sudah datang Ibnu Abbas itu menjadi ahli tafsir Al-Quran karena berkat doa Nabi.
Nah itu bang di antaranya bayarnya. Tuan guru menyiapkan teman yang merodai namakan di antara doanya itu mampir berkat Tuhan Nabi Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu ta'wil itu di antaranya. Nah jadi Ibnu Abbas itu menjadi ahli tafsir Quran karena berkat doa Nabi dan rudah Nabi. Kemudian bertanya Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada pikirnya, maka sabahnya sahurnya Ibnu Abbas sahurnya pikirku pada mati dan haru-haranya, maka sabda Nabi pikir engkau Allah daripada ibadah 70 tahun. Nah Ibnu Abbas takut Nabi kenapa tak kurangkan Ibnu Abbas. Ujar Ibnu Abbas, ulun mami mantap makurakan, memikirkan mati ulun ini kayak apa mati ini? Husnul khatimah kan, suul khatimah kan mati. Nah itu orang pikirkan. Nah misalnya husnul khatimah kayak apa kan ulun? Nah selamat doa enak di hari kiamat ulun. Misalnya mati juga, nah, husnul khatimah tiba-tiba selamat ulun di hari kiamat kita pada hari kiamat. Nah itu namun pikiran Nabi ya. Nah maka ujar Nabi tafakur ikam itu nilai pahalanya lebih besar daripada 70 tahun ibadah. Lebih besar, lebih abdal daripada ibadah 70 tahun. Nah jadi lain-lain tafakurnya dari jadi Nabi mana kelebihan lain-lain juga kali sama. Maka tiada berlawanan dua hadis ini. Karena bersalah-salah pada pikirannya, pada tafakurnya. Nah, jadi wujudnya. Jadi yang pertama yaitu Abu Hurairah. Nah, Nabi tafakuran di sini kejadian 70 lapis langit dan bumi. Itu Nabi tafakuran di sini. Maka ujian Nabi pahalanya itu lebih besar daripada ibadah setahun, ibadah sunnah. Ada Ibnu Abbas takut Nabi ikan tafakur ikan apa? Yaitu ujar Nabi ujar Ibnu Abbas ulun Nabi memikirkan. Nah ayat apa mati ulun teh husnul khatimah kan. Nah di hari kiamat kayak apa kan selamat doa karena daripada hari kiamat itu orang tafakurkan memikirkan. Maka ujar Nabi tafakur ikan itu lebih abdah daripada ibadah 70 tahun. Ada lain tafakurnya, lain pahalanya. Kata Ibrahim bin Adham, wallahu a'lam. Nah sampai di sini kalau pengajian kita pelajaran kita mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dosa orang tua kita dan dosa seluruh saudara dan guru kita dan guru kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kita bertaklim menghadiahi mati-mati ya kan. Nah, mati-mati tidak diharapkan buat hadiah nang hiburan nang hidup. Kalau mati itu kita pakai menambahin pahala. Kalau kita ibadah kita naik hidupnya menambahi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasadin